Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 1,21%. Dengan total market cap mencapai di 947 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia drop sebesar 2,35% di angka 19.500-an. Ya, kembali drop di bawah dari 20.000. Dan kalau dari harganya ya, harusnya dia mantul di MA20 nih. Ya, nanti kita coba lihat secara TA-nya. Lalu untuk Ethereum dia drop sebesar 1,77% di angka 1332. Dan untuk BNB dia drop sebesar 1,48%. Berubah ya, 1,45%. Untuk XRP malah meningkat dengan signifikan sekitar 7,19. Lalu untuk Cardano dia lanjut lagi koreksi sebesar 0,58. Untuk Solana, dia terkoreksi sebesar 2,66% dan Dogecoin terkoreksi sebesar 1,91%. Jadi overall cenderung terkoreksi. Nah, kalau menurut gue pribadi, ini diakibatkan oleh dua data ekonomik yang nggak terlalu bagus. Ya, kita tahu bahwa kemarin gue sudah bahas, hati-hati. Jam berapa ya kemarin tuh? Kayaknya jam setengah 9 atau setengah 8. Setengah 8 ya. Setengah 8 gue bilang akan ada dua data penting dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah NFP atau Non-Farm Payroll. Harapan kita lebih rendah daripada 250.000. Ternyata faktanya lebih tinggi ya. Jadi expectation itu 250 atau forecastnya segitu. Ternyata keluarnya 263 ya. Jadi akhirnya ini membuat USD semakin kuat. Diperparah dengan data kedua yaitu unemployment rate. Ternyata dia malah turun. Ya, di Amerika Serikat pengangguran malah turun. Jadi akhirnya ini lagi-lagi membuat demand USD kembali meningkat. Jadi bisa dibilang dua hal ini yang menyebabkan market cenderung drop dan USD menguat. Ya, kita bisa cek sendiri USD kemarin. Oh, sebentar. Sekarang hari apa ya? Oh, Jumat berarti masih bisa lah. Kita coba lihat ya, kemarin kan Jumat, berarti kita masih bisa lihat pergerakannya harusnya. Untuk di XY dan kita lihat di daily-nya, yes, ya kita bisa lihat dia menguat dan mulai mantul di daerah 112. Nah, ini menurut gua penyebabnya adalah economic data kemarin. Untuk hari ini bisa dibilang nggak ada data yang penting ya. Nggak ada yang sampai bintang 3 lah kesannya. Jadi untuk hari ini kita bisa santai dulu, nggak usah ngelihat economic calendar. Dan ya tinggal kita pengen lihat TA-nya aja. Nah, sebelum kita masuk ke TA, ada berita yang cukup unik dari Switzerland ya, di mana salah satu kota yang cukup populer untuk dunia cryptocurrency ya, Lugano, mereka sekarang mulai menerima pembayaran Bitcoin dan USDT di McDonald's. Ya, jadi cara pembayarannya bisa dibilang cukup mirip seperti kita bayar dengan QRIS lah kesannya, bayar dengan QRIS atau GoPay atau mungkin juga dengan OVO ya. Tinggal kita ke sini pesan, lalu kita bayarnya tinggal scan saja QR code mereka. Jadi ya quite easy ya. Dan ini tentunya bagus untuk adopsi in general. Nah, untuk ini ya apa namanya, bisa dibilang walletnya adalah si Go Crypto. Ini dia partnership ya. Dan ini bisa dibilang menjadi salah satu hal yang baik ya, supaya kita bisa pelan-pelan mengadopsi kripto dan lebih biasa untuk menggunakan kripto. Nah, sama seperti lu dulu awal-awal pakai GoPay, OVO kan pasti bingung ya, ini gimana cara pakainya. Nah, semakin banyak orang yang memberikan contoh pembayaran dengan cryptocurrency, ya akan semakin jelas juga dan semakin gampang juga kita untuk menggunakan pembayaran cryptocurrency. Ya, oke, dan kita akan geser sekarang ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat, dan ternyata benar, sesuai dengan analisa kita. Bukan analisa ya, kayaknya gue udah keseringan ngeliat chart aja, jadi udah hafal. Kita bisa lihat dia terpantul di MA20 ya. Posisi terendah kemarin itu sampai di 19.323 ya, berarti artinya dia sedikit lebih di bawah dari MA20. Tapi good newsnya dia masih bertahan dan nggak jebol dari 20. Nah, sayangnya PR untuk reclaim sepertinya gagal kemarin. Dan mungkin ya bisa terjadi setup short kalau sampai terjadi test lagi. Tapi nantilah itu kita bahas di buy limit. Untuk sekarang kita akan bahas dulu PR short term untuk Bitcoin. Nah, PR untuk short term dari Bitcoin adalah bertahan dari di atas MA20 dan juga di atas dari 19.200. Di mana kita tahu ini adalah struktur yang cukup penting. Kalau sampai jebol lagi ke bawah, ya berarti kita ngulang lagi PR kita, ya. Karena 20 sudah cukup lama menjadi resisten. Oke, untuk long termnya ya kurang lebih mirip-mirip ya, masih di 19.200, tapi perbedaannya di TF weekly. Seperti yang kita bisa lihat minggu kemarin, weekly close jelek, ya jelek banget.
Nah, andaikan sampai minggu ini di bawah lagi 19.200, ini benar-benar secara TA akan sangat buruk untuk BTC. Nah, otomatis itu bisa membuat probability kita lebih besar lagi untuk membuat lower low. And that's bad. Ya. Nah, itu salah satu PR-nya. Andaikan nih, dalam 2 hari lah ini ya 2 hari kurang, dia weekly close di atas dari bukan di atas dari EMA 200, tapi di atas dari 19.200, oke, that's good. Ya. PR selanjutnya adalah mulai retest ke MA20. Nah, seperti yang kita tahu, MA20 ini adalah salah satu komponen dari bull support band. Jadi andaikan dia sudah mulai retest ke sini, apalagi kalau dia bisa mulai tembus dan menjadikan MA20 sebagai support, itu adalah salah satu pertanda kita mulai bergeser dari bear market ke bull market. Seperti pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita lihat nih. Yang paling penting dalam 2 hari ke depan, apakah BTC bisa bertahan di atas dari 19.200 atau tidak. Ya, oke. Dan itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan lihat ya, seperti pembahasan tadi juga, DXY meningkat. Ya, meningkat karena 2 berita yang cukup bagus kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini akan menjadi double top di sini? Ya, atau bad news-nya ini malah bisa lanjut membuat suatu higher high, menembus ke sini dan ke atas gitu ya. Jadi antara gini nih, antara dia menjadi double top di sini ya. Coba geser sedikit sebentar. Nah, kita antara ini menjadi double top di sini, atau yang lebih buruknya ini malah menjadi higher high, dia naik ke atas lagi. Ini menjadi support. Nah, harapan kita tentunya adalah ini menjadi double top. Ya, ini menjadi double top dan dia mulai drop ke bawah. Ya, karena lagi-lagi kita nggak bisa mendapatkan bull market ya yang benar-benar naik dengan luar biasa tinggi tanpa indeks dolar yang melemah. Ya, karena sulit lah. Kalau mau cek ke sebelum-sebelumnya monggo. Biasanya semua bull market kripto itu terjadi saat indeks dolar melemah, ya. Dan tentunya ini juga terreflect dari berbagai macam risk on aset lain, seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones. Basically mereka menghapus, ya enggak lah, belum benar-benar kehapus, tapi nyaris balik lagi ke posisi awal saat pada tanggal 30 September. Jadi, ya bisa dibilang indeks dolar ini merusak semua markets. Ya, dan harapan kita secepat mungkin dia bisa turun. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan kita nanti akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum masuk ke buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya, tujuannya bukan bagi-bagi sinyal, tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan salah satu cara untuk mendukung TCI adalah kalian bisa menggunakan link reflektor di bawah. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, video kita pada hari ini disponsori oleh Binance. Dan gue cukup yakin 99,99% dari kalian sudah pernah mendengar mengenai Binance. Karena Binance adalah literally the biggest cryptocurrency exchanger in the world. Dengan volume yang mind-melting ya. Perharinya secara derivatif ini bisa mencapai puluhan miliar US dollars. Dan secara spot bisa mencapai belasan miliar US dollars. Jadi literally the most liquid cryptocurrency exchanger. Ya. Nah, pada hari ini Binance sedang ada bagi-bagi berita bahagia ya, di mana di bulan Oktober ini akan ada new user campaign dan lu bisa mendapatkan 5 BUSD hanya dengan cara yang sangat simpel sekali. Yang pertama daftar ya. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2022 ya. Daftar dan isi formulir survei. That's it. Lu bisa mendapatkan 5 BUSD dan total hadiah mencapai 5.000 BUSD. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat. Dan formulirnya literally hanya 2 pertanyaan saja. Email dan basically memberikan hak untuk Binance menentukan pemenang dan lain-lain. As easy as that. Ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Binance, bisa cek link reflektor di bawah dan isi formulir survei dan langsung mendapatkan 5 BUSD. Ya, sekali lagi semua syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest di support dan resisten secara bersamaan dan di hari yang sama juga ya. Jadi kita bisa lihat pada tanggal 7 Oktober kemarin ya, dia retest MA50 sebagai resisten dan retest MA20 sebagai support. Jadi tinggal kita lihat nih, mana yang akan terjadi di tes selanjutnya. Kalau dari harga running lebih mendekati ke 20. Jadi kita lihat nih, apakah pada hari ini dia retest yang kedua kali atau tidak. Kalau terjadi retest lagi, maka lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di MA20 yang sekarang ada di harga 19.378.
ya. Nah, tentunya target posisi long dari MA20 ini adalah MA50. Jadi target TP di sini, ya. Nah, uniknya andaikan dia terjadi rejection lagi di atas, nah tinggal kita lihat nih, kalau ada reject 1, reject 2 lagi, bisa kita buka posisi short. Ya, jadi untuk sekarang, posisi long dan short kita masih sangat terpengaruh dengan MA20 dan 50 di daily untuk Bitcoin. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk posisi spot kita tetap bisa pertimbangkan antara 20 juga atau bisa di 19.200. Ya, tapi perbedaannya untuk posisi spot kita lebih ke jangka panjang, jadi berpikirnya nggak cuma sehari 2 hari atau seminggu ya, kita berpikirnya bulanan bahkan sampai tahunan. Jadi kalau spot sekali lagi, lu bisa pertimbangkannya lebih kayak ke nabung jangka panjang. Kalau futures, oke lah, lu bisa jangka pendek, sehari 2 hari, bahkan paling lamanya bisa seminggu. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi ya, gue tekankan yang penting untuk Bitcoin adalah weekly close dalam 2 hari ke depan. Kalau dia bisa di atas dari 19.200, itu bisa menjadi pertanda yang lumayan baik ya. Lagi-lagi belum bagus banget, tapi lumayan baik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di MA20 ya, ya tentunya kemarin tepatnya ya. Nah, sekarang apabila terjadi retest kedua, sebenarnya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini ya. Nah, apalagi kalau kita lihat secara economic calendarnya bisa dibilang nggak ada yang ekstrim penting ya. Jadi harusnya TA bisa lumayan berfungsi normal lah kesannya seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk buka posisi long di Ethereum, bisa pertimbangkan apabila terjadi retest kedua pada hari ini di MA20 daily, yang sekarang tepatnya ada di 1325,29. Jadi boleh lo pending order. Tentunya, target TP-nya adalah di 1376,76. Jadi itu posisi long ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Ya, jadi andaikan nih dapat skenario paling ideal. Retest lagi pada hari ini, lu buka posisi long. Target TP kan di sini nih. Kena, lu TP. Nah, sekaligus tempat TP ini menjadi retest pertama. Ya, retest pertama, retest kedua, nah lu bisa lagi buka posisi short. Dengan target TP di mana? MA20 atau kalau lebih ambisius atau lebih agresif ya, bisa pertimbangkan TP-nya di 1242 atau alternatively kalau kita ngomong ada juga struktur di sini ya di 1276. Ya, jadi lagi-lagi untuk Ethereum cukup banyak nih ya peluang-peluangnya. Tinggal kita lihat mana yang akan terbentuk ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Secara struktur sayangnya masih cenderung sideways. Ya, jadi kalau kita lihat sejak dia drop pada tanggal 18 September di sini ya kapitulasi, dia stuck di daerah 1376, ke bawahnya itu di 1242. Jadi price range yang sama, stuck berhari-hari ya, bahkan ini kayaknya udah beberapa minggu ya. Jadi kita lihat apakah dengan pantulan 20 ini dia akan lanjut lagi ke atas atau kembali turun lagi dan masih stay di price range yang sama. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya posisi long kita dalam kondisi yang sedikit ya menyebalkan ya. Karena pada faktanya kita bisa lihat di sini dia daily close sedikit di bawah dari 282,7. Nah, tetapi yang bikin dilema adalah satu. Ya, gue udah bilang yang membuat daerah ini penting dan kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long adalah dia confluence antara 282,7 dengan MA50. Nah, pada faktanya kita bisa lihat kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close-nya masih di atas dari MA50 dan open daily candle juga di atas dari 50. Jadi kalau gua pribadi lebih baik lihat besok ya. Andaikan besok BNB masih dia di bawah dari 282 dan di bawah dari MA50, maka ya sudah cut loss. Tetapi kalau sampai besok ternyata dia berhasil reclaim 282,7, ya sudah kita pertahankan posisi long kita dengan target TP di 296,8 ya. Jadi itu buat update posisi long kemarin kita dalam kondisi krisis ya. Lalu untuk posisi short ya, untuk posisi short kita tetap bisa pertimbangkan di 296,8. Lagi-lagi kita bahas ini skenario paling ideal ya. Ternyata dia berhasil reclaim, dia naik lagi ke atas, terjadi retest 1, lu sekalian TP di sini tentunya ya, TP, retest 1, retest 2, nah lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 296,8 dengan target TP nanti di antara 282,7 atau mungkin ya by the time
ini udah sampai atas, 50 sudah mendekat ke sini. Ya, otomatis 50 bisa menjadi satu target TP yang cenderung lebih konservatif. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update untuk posisi long, short di BNB. Untuk kalian yang ingin akumulasi secara spot, basically bisa buy di harga market sekarang ya. Karena di sini bisa dibilang berdekatan antara 3 support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk struktur sebenarnya masih quite okay ya. Nah, ada probability in double top, jujurnya terlalu jauh buat double top ya. Jadi ya tinggal kita lihat nih apakah dia bisa tembus struktur struktur di sini lower high di sini ya. Kalau sampai dia bisa tembus dari sini berarti pertanda baik BNB mulai berhasil membuat suatu higher high baru ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Matic. Nah, untuk Matic gue harap lo kemarin nonton DCWT kita ya, karena walaupun dia sudah berhasil konfirmasi di sini, gue bilang dalam kondisi market seperti sekarang ini sedikit nggak bikin nyaman nih, apalagi dengan Bollinger Band yang terlalu dekat. Jadi gue sarankan kemarin buat TP nggak di 200, tapi TP-nya di upper band. Dan kalau kita lihat di sini, buat lo yang ngedengerin, harusnya udah kena TP di sini. Ya, jadi profit sekitar berapa persen? Coba kita cek ya. Kalau kita cek di sini sekitar, coba kita tarik dulu. Ya, not bad lah, sekitar 1,75 persenan ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa juga di sini dia mulai daily close di bawah dari 83 sen ya. Jadi sebenarnya ada satu setup posisi short, dan ini bisa dibilang mulai menjadi retest pertama. Andaikan ya besok pagi jam 7 Matic masih daily close di bawah dari 83 sen di sini, lu mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi short atau pending order di 83 sen ya. Jadi kalau sampai seperti itu, tentunya lu bisa buka posisi short di sini dengan target TP antara 2, MA50 atau 20 ya. Untuk 20 ini target TP agresif, untuk 50 target TP yang lebih konservatif ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long, kita lihat apakah dia berhasil reclaim atau tidak. Kalau ternyata besok berhasil reclaim, ya mungkin kurang lebih sama seperti ini setupnya. Tapi jujurnya kalau di daerah sini dibilang bagus banget enggak ya, karena kalau kita lihat di sini udah ada resisten lagi, jadi ya nggak terlalu enak lah ya secara risk rewardnya. Kalau gua pribadi lebih nyaman kalau dapat posisi long di bawah sini ya. Jadi kalau retest 1, retest 2 di sini, nah lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long antara di MA20 atau di 77 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Matic. Untuk spotnya bisa pertimbangkan di antara MA50 atau 20 ya. Untuk yang 50 lebih agresif, 20 lebih konservatif. Dan untuk struktur, kita bisa lihat Matic masih cenderung bearish dalam beberapa bulan terakhir ya. Dari Agustus kita bisa lihat di sini suatu higher high ya waktu itu, tapi di sini mulai membuat low, membuat satu lower high, lower low, dan di sini ada possibility lanjut lagi membuat suatu lower high ya. Jadi secara struktur masih cenderung bearish. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Dan seperti yang kita bisa lihat sejak tanggal 4 Oktober, sepertinya demand dari XRP masih belum drop juga. Kalau kita di sini, dan posisi short kita sepertinya harus kena cut loss ya, karena retest pertama di sini, retest kedua tetapi malah jebol ke atas ya. Jadi lagi-lagi sekali lagi gue ingatkan, untuk futures trading kita harus siap dengan possibility cut loss, karena kalau kita nggak siap cut loss malah bisa makin boncos ya. Oke, nah jadi untuk sekarang yang kita mungkin bisa pertimbangkan secara setup adalah posisi long ya. Nah, kalau kita lihat di sini belum terjadi retest. Jadi kalau pada hari ini dia terjadi ya, ini akan menjadi retest pertama. Kalau lusanya ada retest lagi, nah bisa pertimbangkan buka posisi long di 50 sen dengan target TP di 56 sen ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya 56 sen ini adalah suatu struktur ya, struktur yang ini kayaknya summer low ya. Yes, summer low 2021. Jadi ini bisa dibilang harusnya satu struktur yang cukup penting ya, dan buat jadi target TP ideal lah kurang lebih ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya for now antara dua nih ya. Ada scenario bearish, ada scenario bullish. Kalau scenario bullishnya kita bisa pertimbangkan target short kita di sini. Di sini reject 1, reject 2. Nah, lo bisa nge-short di sini dengan target TP di 57 sen. Nah, tetapi kalau ternyata kita malah kembali lagi ke bawah ya, kembali lagi ke bawah dari 50 sen, kita bisa pertimbangkan shortnya seperti ini. Udah jebol,
retest 1, retest 2. Nah, silahkan buka posisi short dengan target TP di 200 atau di 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara posisi long dan shortnya. Untuk kalian yang ingin akumulasi secara spot bisa antara di EMA 200 atau di 50 sen ya. Untuk struktur, jujurnya sekarang salah satu yang cukup oke ya, karena lagi-lagi secara fundamentalnya belakangan ini makin bagus, karena sepertinya XRP di akhir tahun akan menang dengan SEC. Ya lagi-lagi, tapi masih baru harusnya ya, karena kalau kita lihat SEC memang sedikit mengada-ngada. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.